Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin jelaskan tentang demokrasi atau pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya kita perlu memahami apa itu pengertian demokrasi. Demokrasi itu bahasa Latin, yaitu dari kata demos dan kratos, artinya adalah pemerintahan oleh rakyat. Jadi, demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara, sebagian besar warga negara berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Atau kalau disederhanakan ini, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yaitu from the people, by the people, for the people. Ini adalah konsep dasar dari demokrasi. Bagaimana ukuran bahwa pemerintahan itu dikatakan demokrasi? Ya. Ukurannya adalah pemilu. Jadi pemerintahan itu dikatakan demokratis kalau pemimpinnya dipilih lewat pemilu. Tidak ada pemilu, misalnya pemimpinnya ditunjuk melalui mekanisme penunjukan bukan pemilihan, maka itu tidak bisa disebut sebagai demokrasi. Demokrasi itu suatu negara bisa dikatakan sebagai negara yang melaksanakan demokrasi kalau memenuhi pilar-pilar demokrasi sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. Di negara itu ada kedaulatan rakyat. Jadi yang berkuasa adalah rakyat. Mekanismenya adalah lewat pemilu. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Sama ini ya, lewat pemilu. Jadi seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat lewat pemilu. Itu artinya dapat persetujuan dari rakyat. Kekuasaan mayoritas, yang berkuasa adalah mayoritas. Jadi setiap pemilu, partai yang mendapat suara mayoritas dialah yang akan memimpin pemerintahan. Juga demikian hak-hak minoritas. Hak minoritas di dalam negara demokrasi tetap harus dihormati, diakui, mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara yang mayoritas. Yang kelima, ada jaminan HAM, jaminan hak asasi manusia. Di negara itu bahwa hak-hak asasi manusia betul-betul ditegakkan, ya, dihargai, dilaksanakan. Misalnya kalau di Indonesia contohnya bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 secara tegas bahwa Indonesia menganut negara yang menghargai hak asasi manusia. Ya, buktinya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal yang mengenai tentang hak asasi manusia. Misalnya, satu contoh ada pasal 27, ada pada pasal 28 ya. Bahkan pasal 28 itu sudah sangat detail ya tentang hak asasi manusia. Itu menunjukkan bahwa Indonesia paling tidak secara normatif adalah negara yang mengakui, menghargai, dan berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. Suatu negara bisa dikatakan demokratis kalau negara itu ada sistem pemilu yang demokratis, pemilu yang bebas dan jujur ya. Di tempat kita terkenal dengan istilah asas pemilu jujur dan adil ya. Yang ketujuh, bersamaan di depan hukum ya.
persamaan di dalam hukum. Jadi sepaling tidak kita punya Undang-Undang Dasar 45. Jadi secara normatif kita juga menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kesamaan di bidang hukum, ya, di depan hukum. Kalau nggak salah pasal 27 itu menyatakan itu, ya. Yang kedelapan adalah proses hukum yang wajar, ya. Ada proses hukum, proses pengadilan yang wajar dan adil, ya. Yang ke-9, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Jadi negara itu dikatakan sebagai negara demokratis kalau mempunyai konstitusi yang membatasi, mengatur pelaksanaan pemerintahan. Jadi tidak boleh siapapun yang berkuasa itu harus ikut pada aturan main yang sudah ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Tidak boleh keluar dari konstitusi. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Ya. Ini artinya bahwa negara yang demokratis itu menghargai pluralisme sosial. Jadi menghargai aneka ragam aneka ragam warga negara yang berlainan agama, berlainan suku, bahasa, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Itu semua adalah dipandang sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama, ya. Jadi menghargai pluralisme, keanekaragaman warga negara yang memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Ini harus dihargai. Yang ke-7, yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jadi sekali lagi itulah beberapa sekilas tentang demokrasi. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Ini karena waktunya sangat sedikit, saya sampaikan secara garis besar. Pelaksanaan demokrasi Indonesia itu mengalami pasang surut mulai tahun 49 sampai 59 itu kita melaksanakan demokrasi parlementer, di mana yang berkuasa adalah parlemen, ya. Seorang perdana menteri diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Ini kita alami selama 10 tahun, 49 sampai 59. Kemudian setelah itu, pada tahun 59 ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 dengan memubarkan parlemen, dan Soekarno membuat parlemen sendiri, yaitu DPR gotong royong, ya. Semua anggota DPR yang ada dalam DPR gotong royong ini diangkat oleh presiden, jadi tidak lewat pemilu. Jadi Soekarno pernah membuat sistem pemerintahan, sistem politik yang disebut sistem politik demokrasi pemimpin, demokrasi yang didasarkan pada kepemimpinan Soekarno. Kemudian setelah itu kira-kira tahun 65 ada peristiwa GTS-PKI, kemudian muncul Orde Baru, dan sejak tahun 71 sampai 98, hampir 30 tahun, pemimpin Orde Baru melaksanakan demokrasi yang lain lagi, yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Jadi tahun 65 sampai tahun 98 ini demokrasi Indonesia disebut sebagai demokrasi Pancasila yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto. Kemudian Orde Baru runtuh pada tahun 98.